فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Babus Sadis wa Tis'un ba'dal mi'ah 196 Babu ta'kidi rak'atai sunnatis subuh. Bab ditegaskannya 2 rakaat dari sunnah subuh, yaitu apa? Sunnah muakkadah. Bahwasanya qobliyah subuh ini adalah sunnah muakkadah, bukan ghairu muakkadah, menunjukkan nilainya sangat tinggi, ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Haditsul Rabi' wal Khamsun ba'dal mi'ah wa alf 1154 An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhr wa rak'ataini qabla al-ghada. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat 1 salam, akan tetapi tanpa ada tasyahud awal, agar tidak sama dengan sholat zuhurnya, seperti difahami dari sejumlah dalil dan dijelaskan oleh para pensyarah tentang hadis ini. Tak boleh sholat sunnahnya jadi menyerupai sholat wajib yang 4 rakaat itu, harus ada lain, sehingga duduk tasyahudnya hanya di paling akhirnya. Nah, lebih bagus lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, agar sesuai dengan beberapa dalil yang membahas masalah ini. Dan juga memperbanyak salam, memperbanyak tasyahud, karena jadi memiliki 2 tasyahud. Dan juga bagi orang yang sering mengalami masalah perut, mudah batal, dia selamat 2 rakaat tasyahud kemudian salam. Kalaupun batal, sholat sudah selamat, kemudian wudhu lagi, lalu sholat tambah 2 rakaat lagi. Daripada 4 rakaat salam, risikonya boleh jadi tahu-tahu batal di rakaat kesekian, sedih lagi. Tapi masalah boleh 4 rakaat dengan 1 salam tadi, dengan kaifiyat tadi. Ini qabla zuhur. Wa rak'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengambil berat di dalam masalah ini. Bukan hanya 2 rakaat qabla al-fajr, tapi juga 4 rakaat qabla zuhur. Kalau mampu, alhamdulillah. Kalau hanya mampu 2 juga, alhamdulillah, bertakwa semampunya. Cuma menunjukkan 2 perkara ini sama-sama sunnah muakkadah. Bukan hanya 2 rakaat, tapi 4 rakaat sebelum zuhur. Dan yang menunjukkan ihtimamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang 2 rakaat sebelum subuh adalah beliau tidak pernah meninggalkan itu walaupun dalam situasi safar. Adapun kalau yang qobliyah zuhur, memang untuk qobliyah dan ba'diyah bahkan beliau meninggalkan itu di masa safar. Yang tersisa hanyalah qobliyah fajr. Menunjukkan bahwasanya 2 rakaat fajar memang takkid yang sangat kuat sekali. Adapun untuk yang tidak safar, maka Nabi sangat meneguhkan dan memelihara masalah bukan hanya 2 rakaat fajar, tapi juga 4 rakaat qabla zuhur. Tapi terkadang juga beliau hanya sholat 2 rakaat qabla zuhur, bukan 4. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersama Nabi sholat qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Menunjukkan terkadang 2, tidak sampai 4. Tidak masalah. Kemudian dikatakan di sini rawahul Bukhari, al-haditsul khamis wal khamsun ba'dal mi'ah wa alf 1155. Wa anha radhiyallahu anha, masih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha
Qalat, dia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan terhadap sedikit pun dari sholat-sholat tambahan, nawafil, nafilah itu tambahan, asyadda ta'ahudan, lebih keras pemeliharaan beliau, minhu dari beliau, ala raka'atil fajr, di atas 2 rakaat fajar. Ya tak pernah memelihara melebihi yang ini. Yang lain-lain mungkin ditinggal, yaitu ketika safar. Tapi untuk qabliyah fajar, maka beliau tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan safar ataukah hadar, dalam keadaan sakit ataukah sehat, dalam keadaan lupa atau tidak lupa. Kalau lupa bagaimana? Maka memang sangat disunahkan untuk diqadha. Jangankan yang qabliyah fajar, bahkan apa yang ba'diyah zuhur juga Nabi mengqadha, sebagaimana di dalam hadis Ummi Salamah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mengqadhanya bila setelah selesai sholat asar, tatkala terluput dari beliau ba'diyah zuhur karena ada tamu, dan seterusnya, menunjukkan pemeliharaannya itu sangat hebat, sampai-sampai seperti yang disebutkan tadi, kalau sampai terluputkan maka mengqadha, yaitu misalkan tertidur, ya sudah, sholat qabliyah subuh dulu, baru kemudian iqamah, selanjutnya adalah sholat subuhnya itu. Jadi betul-betul dipelihara 2 rakaat subuh itu. Nah, kalau mampu memelihara yang lain itu sangat bagus sekali juga. Yang sudah terbiasa dengan qabliyah ba'diyah, kalau kemudian terluputkan, dia boleh mengqadhanya, seperti yang dibahas di dalam Fathul Bari punya Imam Ibnu Rajab, dan juga di dalam syarah-syarah yang lain. Jadi yang diqadha bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah juga diqadha. Demikian pula qiyamul lail, kalau Nabi terluputkan dari beliau ketiduran atau keletihan sehingga beliau tidak qiyamul lail, maka beliau mengqadhanya 12 rakaat di waktu duha. 11, nah diqadha menjadi 12 karena tidak ada ganjil di waktu duha. Ini menunjukkan besarnya perhatian terhadap ibadah mustahabah. Kalau terluputkan boleh diqadha. Kalau sudah biasa mengerjakan qabliyah atau ba'diyah tadi. Dan hadis ini secara khusus menunjukkan besarnya perhatian Nabi terhadap 2 rakaat fajar. Ini terkait dengan rawatib tentunya. Adapun adakah yang lebih diperhatikan Nabi? Tentunya ada, yaitu qiyamul lail. Karena memang tidak ada yang lebih utama setelah sholat wajib, kecuali apa? Qiyamul lail. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail. Menunjukkan sholat malam itu lebih utama daripada qabliyah fajar. Dan Nabi sangat memperhatikan itu dalam safar, dalam hadar, dalam situasi sakit ataupun sehat, dalam situasi lupa atau tidak lupa, beliau berusaha untuk menjaganya. Gimana lupa tapi menjaga? Ya ketika sudah ingat, diqadha. Baik. Kemudian ta'ahud itu artinya itu dari mu'ahadah, yaitu penjagaan, pemeliharaan dan penghafalan. Ahad itu terkadang artinya adalah perjanjian atau pengikatan atau mengingat, yaitu senantiasa mengingat. Atau ahad artinya adalah yaitu kedekatan. Dikatakan mata ahduka bih, bila engkau berjumpa dan bertemu atau berdekatan dengan dia. Menunjukkan Nabi senantiasa mengingat sholat ini, memelihara sholat ini, menjaganya dan berdekatan dengannya, tidak jauh-jauh darinya, yaitu tidak sampai melupakannya dan seterusnya. Ini yang dikatakan mu'ahadah, yaitu memelihara dan menjaga. Yang paling dipelihara dan dijaga setelah sholat wajib adalah 2 rakaat fajar. Ini dohirnya adalah untuk yang rawatibnya, di antara rawatib yang ada. Tapi tentunya qiyamul lail lebih dijaga lagi oleh Nabi. Sampai apa? Sering 11 dan juga sering
sampai 13 sebagaimana di dalam hadis Ibni Abbas muttafaqun alaih. Sering sekali Nabi sholatnya bahkan mencapai 13 rakaat untuk qiyamul lail itu. Kalau tidak demikian ya 11, itu pun penjagaan yang besar sekali sampai 11. Sementara untuk qobliyah subuh hanya 2 rakaat. Tapi qiyamul lail, masa-masa yang mestinya orang istirahat, orang ingin persiapan nanti untuk sholat subuh, untuk ibadah, untuk aktiviti sehari-hari di siang hari, tapi rela mengambil sebagian malamnya untuk qiyamul lail, bukan hanya 1, bukan hanya 3, tetapi 11, bahkan sering juga 13 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan yang disebutkan dalam hadis Aisyah di hadapan kita ini adalah ketika dibandingkan dengan rawatibnya. Adapun kalau dibandingkan dengan qiyamul lail, jelas qiyamnya jauh lebih panjang dan lebih banyak. Ma'ruf dalam hadis Aisyah, hadis Ibni Abbas, juga hadis Hudzaifah, juga hadis Ibni Mas'ud. Nabi qiyamul lailnya sangat panjang sekali sampai kaki berdarah. Sementara untuk sholat qobliyah subuh tidak sampai macam itu, bahkan ringan saja, 2 rakaat ringan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Kita mau tambah satu sekalian ya. Keutamaannya al-hadisus sadis wal khamsun ba'dal mi'ah wa alaf. Hadis yang sangat terkenal ini, wa anha radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. 2 rakaat fajar, yaitu ini adalah ada dihapus salah satu dari idhofahnya, yaitu raqata salatil fajr, 2 rakaat untuk rawatib salat fajar. Baik. Atau dikatakan raq'atani qoblal fajr. Jadi ada idhofah yang dihapus, qoblal fajr. Itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Baik berupa harta benda yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang mewah, yang mahal, yang berharga, yang bermanfaat, dan seterusnya, yang hidup ataupun yang mati. Dari keindahan-keindahan dunia itu tetap semuanya kalah dibandingkan dengan pahala 2 rakaat fajar. Menunjukkan tingginya nilai dan pahala dari 2 rakaat fajar tadi, apalagi sholat subuhnya. Baik. Kemudian wa fi riwayah, dalam satu riwayat, lahu ma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Nabi bersabda, sungguh 2 rakaat qobliyatul fajr itu lebih aku sukai daripada dunia secara keseluruhan. Baik. Padahal bumi, orang beli sepetak tanah saja sudah harganya setengah mati. Gimana dengan secara keseluruhan dunia, dengan seluruh isinya ke bawah terus, dan semuanya, dan apa saja yang dikandungi dan juga tumbuh darinya, tetap tidak mungkin dibandingkan dengan 2 rakaat fajar tadi. 2 hadis pertama ini adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi dengan dipersaksikan oleh Aisyah. Adapun keutamaan hadis yang ketiga adalah dia qauli, tansis dari Nabi, betul-betul nilainya sampai setinggi itu, lebih baik daripada dunia seisinya. Dijelaskan oleh para pensyarah, di dalam hadis ini ada anjuran untuk lebih mengutamakan 2 rakaat fajar. Kalau dunia saja sangat dicintai oleh manusia, dan ini fitri, perkara fitrah, manusia memang cinta kepada harta benda dan seterusnya, dan mereka mengejar dengan segala cara, maka lebih layak lagi untuk mengejar 2 rakaat fajar yang amalannya lebih ringan, tidak memakan banyak waktu, tetapi nilainya lebih tinggi daripada dunia yang dikejar oleh manusia itu. Hanya saja ujiannya, cabarannya adalah pahalanya baru akan dirasakan setelah dia mati. Baru dia tahu, betul-betul dunia tak ada apa-apanya dibanding pahala dari 2 rakaat fajar tadi. Nah, ini adalah ujian keimanan, iman kepada perkara yang gaib, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kata sebagian pensyarah, hadis ini menunjukkan untuk agar kita itu walaupun kita berusaha mengejar dunia, tetapi hendaknya perhatian kita betul-betul lebih difokuskan kepada akhirat. Kalau dunia saja dikejar dan itu boleh sesuai kadar yang diperlukan, maka hendaknya untuk mengejar akhirat lebih keras lagi, karena akhirat ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah Ta'ala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula.
akhirat benar-benar lebih baik untukmu daripada ula, yaitu dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bukan hanya lebih baik, bukan hanya nilainya lebih tinggi, bahkan lebih kekal juga. Dunia dikejar, paling berapa puluh tahun kita mampu menikmatinya dengan segala kesulitannya dan segala fluktuasinya, segala rotasinya. Sementara akhirat itu malah lebih kekal lagi dan tidak mengalami kerusakan-kerusakan kalau sudah masuk surga. Bahkan selalu bertambah di setiap Jumatnya, kenikmatannya itu. Maka sangat tidak sebanding dunia kalau harus menggantikan akhirat dan seterusnya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.